Halo teman-teman trader. Sering banget nih saya dapat pertanyaan, terutama dari trader pemula. Coach, saham ini mau naik atau turun ya? Pertanyaan ini wajar, tapi seorang trader yang lebih berpengalaman biasanya bertanya dengan cara yang berbeda. Mereka akan tanya, Coach, saham ini sekarang ada di fase apa? Nah, ini bedanya mengetahui fasenya jauh lebih penting daripada sekadar menebak arah harga, karena kalau kita tahu fasenya, kita tahu apa yang harus dilakukan. Di video kali ini, kita akan bongkar tuntas checklist membaca siklus bandar langsung dari chart. Ini adalah bagian dari materi di ebook Sistem Trading Saham Kota Kaso. Kalau kamu mau punya panduan lengkapnya, bisa langsung cek link di deskripsi ya untuk pemesanan. Sekarang, mari kita masuk ke dagingnya. Gimana caranya kita tahu sebuah saham sedang berada di fase apa? Ada 4 checklist sederhana yang bisa langsung kamu terapkan. Pertama, lihat pergerakan harganya, apakah sedang bergerak dalam range atau sedang dalam tren. Kalau harga bolak-balik di area yang sama, itu namanya range atau sideways. Tapi kalau harganya terus membuat puncak yang lebih tinggi atau lembah yang lebih rendah, itu namanya tren. Fase akumulasi dan distribusi biasanya terjadi dalam pergerakan range, sedangkan fase markup atau markdown terjadi dalam sebuah tren yang jelas. Jadi pertanyaan pertama, range atau tren? Kedua, cek volumenya, apakah volume trading mendukung pergerakan harga? Ini kuncinya. Saat di fase akumulasi, biasanya volume akan meningkat saat harga naik dan mengecil saat harga turun di dalam range-nya. Sebaliknya, saat fase distribusi, volume justru besar saat harga turun dan kecil saat harga naik. Di phase markup, volume yang sehat akan terus meningkat seiring kenaikan harga. Kalau harga naik tapi volume makin kecil, hati-hati, itu bisa jadi tanda pelemahan. Jadi, checklist kedua, apakah volume mendukung? Ketiga, rasakan sentimen pasarnya. Apakah pasar sedang euforia atau sedang bosan? Di fase akumulasi, suasana pasar biasanya sepi, membosankan, tidak ada yang melirik saham itu. Inilah saatnya bandar mengumpulkan barang dengan tenang. Sebaliknya, saat fase distribusi, suasananya sangat ramai dan euforia. Semua orang membicarakan saham itu. Berita baik bermunculan di mana-mana. Ini adalah momen bandar untuk jualan ke publik yang sedang FOMO. Jadi, checklist ketiga, euforia atau kebosanan. Dan checklist keempat yang paling penting, tanyakan pada diri sendiri, likuiditas siapa yang sedang dipakai. Maksudnya begini, saat harga bergerak, siapa yang paling diuntungkan? Saat fase akumulasi, bandar menciptakan likuiditas agar para retail yang nyangkut bisa jualan. Sebaliknya, saat markup dan distribusi, bandar memanfaatkan euforia retail untuk menciptakan likuiditas besar agar mereka bisa jualan di harga tinggi. Dengan kata lain, pergerakan harga ini dibuat untuk menjebak siapa? Kalau kamu bisa menjawabnya, kamu selangkah lebih maju. Jadi, mari kita rangkum. Banyak trader berpikir bahwa market adalah musuh yang harus dikalahkan. Padahal, bukan market yang jadi musuh kita. Musuh terbesar kita adalah ketidaktahuan kita sendiri. Ketidaktahuan inilah yang membuat kita rugi. Kita tidak tahu sedang berada di fase apa. Jadi, kita salah langkah. Kita beli saat bandar sedang jualan, dan kita jual saat bandar sedang kumpulin barang. Kalau kamu sudah bisa mengidentifikasi fasenya dengan 4 checklist tadi, kamu akan tahu kapan harus bermain agresif dan kapan harus defensif. Saat fase akumulasi, kamu bisa ikut mencicil beli dengan sabar. Saat fase markup,
kamu bisa menjadi lebih agresif untuk memaksimalkan keuntungan. Tapi saat sinyal-sinyal distribusi muncul, kamu harus mulai defensif, kurangi posisi, atau bahkan keluar sepenuhnya dari pasar. Dan saat fase markdown, tentu saja kita hanya menonton dari pinggir lapangan. Dengan memahami siklus ini, trading tidak lagi terasa seperti berjudi. Kamu punya peta, kamu punya kompas, kamu tahu di mana posisimu dan kemana arah yang harus dituju. Inilah kunci untuk bisa bertahan dan profit konsisten di pasar saham. Semoga pembahasan ini membuka wawasan baru ya. Jangan lupa praktikkan checklist ini di chart saham incaran kamu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video edukasi selanjutnya. Sampai